Serial Mutiara Hikmah Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dalam serial kita, serial Mutiara Hikmah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita mengenal lebih dekat dengan petuah-petuah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sangat bermanfaat, yang sangat bagus untuk kita renungkan bersama dan kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Salah satu kata hikmah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mutawatir dari beliau adalah ucapan beliau, "Idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi." Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku, itulah pendapatku. Ucapan ini ucapan yang sangat bagus dan indah sekali. Yang menggambarkan bagaimana sosok keilmuan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak heran, makanya beliau dijuluki oleh ulama-ulama di zamannya sebagai Nasirul Hadis, pendekar hadis, Nasirus Sunnah, pendekar sunnah. Karena beliau sangat-sangat mengagungkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Hadis adalah salah satu sumber beragama yang sangat penting dalam agama Islam. Dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dongeng dan buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW kecuali kebenaran. Ya. Oleh karenanya Imam Syafi'i sangat menjunjung tinggi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan ini memberikan pelajaran penting kepada kita semuanya agar kita lebih mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pendapat siapapun. Walaupun itu pendapat Imam Syafi'i sendiri. Makanya dalam banyak ucapan Imam Syafi'i yang lain, beliau pernah mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi qaulan yukhalifu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam watruku qauli." Kalau kalian mendapati suatu ucapanku yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Nabi, tinggalkan pendapatku. Ya, ini wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang perlu kita renungkan, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, sebagian orang berlebih-lebihan dalam fanatik, berlebih-lebihan dalam taklid, sehingga dia lebih mengedepankan ucapan tokohnya, ucapan imamnya, ucapan ustadznya, kiainya daripada ya Quran, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini menyalahi ya prinsip-prinsip Islam dan menyalahi wasiat para ulama kita, terutama wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dahulu di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu an, pernah ada seorang bertanya kepada beliau tentang suatu masalah agama. Maka sahabat Ibnu Abbas menjawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut kemudian mengatakan, "Tapi Abu Bakar dan Umar begini dan begini." Apa jawaban Ibnu Abbas? "Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama." Aku khawatir kalau kalian kehujanan batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku katakan kepada kalian, Rasulullah mengatakan begini dan begini, tapi kalian malah membantahnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Masya Allah. Bayangkan, ya, Ibnu Abbas marah ketika ucapan Nabi dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Padahal kita tahu semuanya, siapa Abu Bakar dan Umar. Lantas bagaimana kalau Ibnu Abbas tahu orang-orang yang menolak dalil Quran, hadis hanya dengan ucapan ya kiai, ucapan ajengan, ucapan habib, ya, bahkan orang-orang yang tidak dikenal ilmunya. Tentu ini suatu musibah yang sangat besar pada zaman kita sekarang. Tapi yang kita renungkan dari ucapan Imam Syafi'i ini adalah
apabila hadisnya sahih. Idza sahhal hadis, apabila hadisnya sahih. Menunjukkan kepada kita, kalau hadis tersebut tidak sahih, maka itu bukan madhabnya Imam Syafi'i, bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Karena hadis apabila tidak sahih dari Nabi, apabila hadis itu palsu, berarti bukan ucapan Nabi. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam beragama. Demikian wasiat al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, petuah Imam Syafi'i rahimahullah yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, ya, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.